Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa Syawal, mulai dari pengertiannya, kemudian hukumnya, terus waktu pelaksanaannya, keutamaannya, terus bagaimana jika puasa Syawal itu digabung dengan kodok puasa Ramadan bagi yang mempunyai hutang puasa Ramadan, itu boleh apa tidak? Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi, apa sih puasa Syawal itu? Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri pada bulan Syawal, ya. Jadi pelaksanaannya itu pada bulan Syawal, tapi setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi baru kita boleh mulai puasa Syawal yaitu pada tanggal 2. Kalau tanggal 1 Syawal kan masih Hari Raya Idul Fitri, jadi kita tidak boleh berpuasa, karena kalau hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kan kita atau umat Islam dilarang untuk berpuasa. Nah, puasa Syawal ini baru bisa dilakukan pada tanggal 2 Syawal, ya. Kemudian berapa banyak puasa Syawal itu? Yang dianjurkan adalah 6 hari. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa melaksanakan sebanyak 6 hari, misalnya kita hanya bisa mampu melaksanakannya 1 atau 2 hari atau 3 hari, tidak apa-apa, karena itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kita boleh melaksanakan semampu kita, tapi yang dianjurkan atau sebaiknya jika kita mampu mengerjakannya sebanyak 6 hari, maka kita lakukan sebanyak 6 hari, karena akan lebih sempurna keutamaan dan juga pahalanya. Nah, kemudian apa hukum dari puasa Syawal? Hukumnya mayoritas ulama mengatakan adalah sunnah. Meskipun ada ulama yang mengatakan itu makruh tapi dengan beberapa ketentuan. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa Syawal itu adalah sunnah. Nah, kemudian selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan puasa Syawal? Nah, puasa Syawal ini idealnya atau yang paling utama itu dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri selama 6 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ini kan 6 hari, ya. Tapi apabila kita tidak mampu, atau mungkin karena ada sesuatu hal, misalnya masih menerima tamu sehingga kita masih menghormati tamu untuk menyuguhkan makanan, atau masih berkumpul dengan keluarga, atau mungkin kalau seorang wanita itu sedang datang bulan atau haid sehingga tidak mampu melaksanakan langsung setelah Hari Raya Idul Fitri, jarak 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ya, maka itu tidak mengapa. Jadi kita masih boleh melaksanakan puasa Syawal itu selama bulan Syawal. Dan apakah pelaksanaannya itu harus 6 hari berturut-turut? Idealnya 6 hari berturut-turut. Tapi kalau tidak mampu melaksanakan 6 hari berturut-turut, maka boleh melaksanakan semampu kita. Ya, misalnya hari ini kita puasa, besok tidak, kemudian hari berikutnya kita puasa 2 hari, hingga kita total seluruhnya sebanyak 6 hari. Nah, itu tidak mengurangi pahala ataupun keutamaan hari puasa Syawal. Jadi puasa Syawal ini boleh dilakukan setelah 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri selama 6 hari berturut-turut, dan boleh juga dikerjakan 6 hari di hari-hari lainnya, ya, di hari-hari lainnya, dan boleh tidak berturut-turut. Yang penting sebanyak 6 hari itu. Nah, kemudian apa keutamaan puasa Syawal? Tentunya banyak sekali ya keutamaan puasa Syawal. Termasuk salah satunya yang terkenal adalah
jika kita melengkapi atau mengikuti puasa Ramadan dengan puasa Syawal, maka pahala yang kita dapatkan itu seolah-olah kita telah berpuasa 1 tahun. Nah, berikut adalah dalilnya. Man shoma Ramadhana summa atsba'ahu sittam min Syawalin kana kasiyamid dahr, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, apakah puasa Syawal ini boleh digabung dengan kodok puasa? Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama ya. Yang pertama adalah sebaiknya kalau kita punya hutang puasa, ya berarti kita hutang puasa Ramadan ya. Kalau kita punya hutang puasa Ramadan, sebaiknya kita harus melunasi atau membayar hutang kita dahulu atau mengkodok hutang kita dahulu. Setelah tuntas baru kita melaksanakan puasa Syawal. Kenapa? Karena kalau kodok puasa itu kan wajib ya. Jadi sedangkan puasa Syawal itu adalah sunnah. Jadi akan lebih baik, akan lebih utama jika kita membayar atau menyelesaikan, menuntaskan kewajiban kita dahulu, baru setelah itu kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, kita kodok puasa dulu berapa hutang kita selama puasa Ramadan, baru setelahnya kita puasa Syawal. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, itu boleh menggabungkan kodok puasa Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Jadi kita mengkodok puasa Ramadan di bulan Syawal, maka itu dicatat ya, sama saja dicatat kita sudah puasa Syawal sebanyak 6 hari itu ya. Jadi boleh menggabungkan antara kodok puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Kemudian pendapat yang ketiga adalah boleh mendahulukan puasa sunnah Syawal dulu, baru nanti kita kodok puasa Ramadan. Dengan alasan apa? Dengan alasan adalah kalau puasa Syawal itu kan waktunya terbatas ya, hanya bulan Syawal saja. Sedangkan kalau kodok puasa itu boleh dilaksanakan kapanpun, asalkan itu bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, misalnya hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik ya, seperti itu. Dan itu pelaksanaannya itu lama, selama kita belum menjumpai belum menjumpai Ramadan selanjutnya. Jadi waktunya itu masih sekitar 11 bulan. Tapi kalau puasa Syawal kan waktunya hanya 1 bulan, yaitu selama bulan Syawal saja. Ini menurut beberapa ulama itu yang bagus atau yang sempurna kalau dari perhitungannya itu adalah kodok puasa Ramadan dulu ya. Jadi kita melengkapi hutang-hutang kita di bulan Ramadan. Kemudian baru kita puasa Syawal. Kenapa? Karena perhitungan dari puasa Syawal sama kalau kita mengikuti puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu kan sama dengan kita puasa 1 tahun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala atau keutamaan puasa yang 1 tahun itu, sebaiknya, alangkah baiknya jika kita menyelesaikan kodok puasa Ramadan dulu Nah itu kan hitungannya kan puasa Ramadan kan 1 bulan. Kalau kita melakukan satu kebaikan dihitung 10, berarti 1 bulan kali 10 adalah 10 bulan. Sedangkan puasa Syawal 6 hari, kalau kali 10 adalah 60 hari sama dengan 2 bulan. Berarti kita tuntas melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 10 bulan, kemudian kita tambah 2 bulan, baru 360 hari. Nah, untuk mendapatkan keutamaan itu, berarti kita pilihan yang terbaik adalah kita menyelesaikan kodok dahulu, kita melengkapi hutang kita dahulu, kita menuntaskan atau membayar hutang kita dahulu, baru lengkap sebanyak 1 bulan puasa Ramadan, baru setelahnya kita puasa Syawal, sehingga kita tergolong mendapatkan keutamaan yang puasa Syawal
puasa Ramadan diikuti puasa Syawal terhitung 1 tahun puasa penuh. Nah, demikian pembahasan tentang puasa Syawal kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.